Salam sejahtera Oma Opa, Ibu Bapak, Saudari-saudara, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Kembali dalam program Embun Pagi GKI Delima. Hari ini, hari Jumat 7 Maret 2025. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan bersama saya, Theophilus Nathanael, mahasiswa sarjana dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan kader GKI. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 58 ayat 6-8. Sebelum itu, marilah kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, ilhamilah hati dan pikiran kami dengan roh-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti, serta melakukan isi firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi kita semua Yesaya 58 ayat 6-8. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Selama 1 bulan ini kita akan merenungkan sebuah bagian firman Tuhan dengan tema berkat dalam penderitaan. Dan tanggal 7 Maret ini sudah merupakan bagian dari seluruh rangkaian masa raya Paskah, di mana kita bersama menapaki jalan Prapaskah sebelum pada akhirnya kita mengenang kematian Kristus dan merayakan kebangkitannya. Peristiwa kematian Kristus merupakan penderitaan yang sudah jelas. Kristus yang merupakan Allah dan manusia harus mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan itu merupakan berkat keselamatan bagi manusia yang terbelenggu oleh dosa. Pertanyaannya selama kita merenungkan hal tersebut adalah bagaimana respons kita? Di dalam tradisi gereja, setiap warga jemaat diundang untuk berpuasa, untuk menahan diri, menguasai diri dengan berpuasa, dan melakukan aksi puasa Paskah. Aksi puasa ini ditujukan agar kita dapat mengontrol diri kita dan juga kita diundang untuk dapat menyisihkan apa yang biasanya kita pergunakan untuk keinginan kita kepada mereka yang lebih membutuhkan, kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Namun di dalam praksisnya, dalam praktik kehidupannya, apakah semata berpuasa saja yang perlu kita lakukan? Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita perlu membuka mata kita terhadap dunia yang ada di sekitar kita.
Dalam narasi pengutusan ibadah, kita seringkali diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan atau sursum corda. Namun, seorang pendeta GKI dan juga akademisi Kristen, Profesor Yowas Adi Prasetya mengatakan bahwa kita juga perlu mengarahkan hati kepada dunia. Extorsum corda. Bagaimana kita diundang di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita untuk berbuat baik, berbuat saleh, untuk kita juga dapat melepaskan orang-orang dari belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan beban-beban orang yang ditindas, yang teraniaya, dan juga turut berbagi roti dengan mereka yang lapar. Undangan ini adalah undangan bagi kita untuk menjadi sahabat, menjadi companion. Dari dua kata kom dan panis, berbagi roti bersama. Kita diundang untuk turut mengasihi di dalam setiap jejak perenungan kita selama masa Prapaskah ini. Berbagi kasih tidak hanya bicara soal tindakan-tindakan yang sifatnya ritualistik, tindakan-tindakan yang tampak oleh mata, postingan-postingan kita, tetapi juga bicara tentang bagaimana aksi itu timbul secara nyata. Bagaimana kita mau menderita bersama dengan sejawat-sejawat kita, dengan orang-orang di sekitar kita yang kita lihat. Dan bagaimana kita mau merengkuh mereka di dalam cinta kasih Tuhan yang telah menderita bagi kita dan membawa berkat dalam kehidupan kita. Selamat menghayati dan memaknai masa Prapaskah di dalam kehidupan kita, sembari kita terus mengingat, rayakan akan sengsara dan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur, berterima kasih bahwa pada saat ini kami diingatkan untuk menunjukkan kasih kami dengan menyahabati orang-orang di sekitar kami. Tuntun dan tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukan isi firman-Mu di dalam keseharian kami. Undanglah kami untuk mengarahkan hati kami kepada Engkau dan juga kepada dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.